Udah datang Kang? Udah dihubungi belum Kang? Tapi Pak Yai udah ada? Udah. Suruh masuk aja Kang kalau ada yang. Cek.
siapa sih? Kalau mau ngirim jurnal yang pasca apa namanya? Yang pendidikan. Tahu itu. Masih kosong nggak sih? Kalau Agustus ini dapat nggak? Paling Desember sih. Desember ya? Maksudnya tulisan-tulisan anak SD emang nggak taruh situ. Anu berapa tadi? Sinta berapa? Sinta 3. Oh lumayan. Oke dong ya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wal aqibatu littaqwa, amma ba'd. Sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Dian Dwi Okputra SHI MEI segera dimulai. Promovendus Saudara Dian Dwi Okta Putra SHI MEI dipersilahkan menuju podium. Dan hadirin dipersilahkan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Kepada pimpinan sidang, promotor dan para penguji dipersilahkan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya, sidang ujian terbuka akan dibuka oleh Profesor Dr. Haji Endin Mujahidin MSI, Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Yang terhormat para promotor, para penguji, serta promovendus dan hadirin. Sidang terbuka dalam rangka ujian promosi doktor, program doktor pendidikan agama Islam, sekolah pasca sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor yang telah kita buka dengan membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sidang terbuka saya buka. Sidang ujian terbuka atas nama Dian Dwi Okputra SHIM SY NPM 213-101-01-1121, tempat tanggal lahir Padang 22 Desember 1989, alamat Jalan Imam Menandar nomor 54 Pekanbaru Riau, ayah Sekonderia Esa, Ibu Widevi Selina,
istri Nia Nurul Sahara SPD, anak satu Muhammad Hayya Solih, yang kedua Muhammad Albani Solih. Riwayat pendidikan SDN 38 Padang, lulus tahun 2002. MTS Abdullah Ahmad PGA di Padang, lulus tahun 2005. MA PKN Padang, lulus tahun 2007. Diploma 1 Ma'had Al-Insaniyah Penang, Malaysia, lulus tahun 2009. Sarjana S1 Hukum Islam pada UIN Sultan Syarif Qasim Riau, lulus tahun 2011. Magister Hukum Islam pada UIN Sultan Syarif Qasim Riau, lulus tahun 2015. Riwayat pekerjaan tahun 2014 sampai sekarang sebagai dosen tetap di Institut Agama Islam Tapak Bukit di Dumai. Tahun 2016 sampai dengan sekarang sebagai dosen LB Universitas Muhammadiyah Riau. Tahun 2017 sampai dengan sekarang sebagai dosen LB STAI Diniyah Pekanbaru. Tahun 2017 sampai dengan sekarang sebagai penyuluh agama Islam pada KUA Kecamatan Mangkoyan Dumai, Kota Pekanbaru. Tahun 2020 sebagai dosen LB UIN Suska Riau. Tahun 2022 sampai dengan sekarang sebagai dosen tahfidz hadis pada Akademi Dakwah Indonesia. Tahun 2022 sampai dengan sekarang KPPH LP3H UIN Suska Riau. Riwayat organisasi dan lembaga yang terakhir adalah tahun 2002 di Dewan Dakwah Islam Indonesia Riau sebagai wakil sekretaris umum. Tahun 2022 di Dewan Masjid Indonesia Riau sebagai pengurus bidang pendidikan. Publikasi ilmiah pada jurnal FJMR volume 3 nomor 7 Juli tahun 2024. Kemudian ada jurnal dakwah volume 6 nomor 1 2023 dari Indeks Komunikus. Judul disertasi konsep pendidikan anak dalam Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, dengan promotor satu Profesor Dr. Najidin Saifuddin MA, guru besar dalam bidang sejarah dan peradaban Islam dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jabatan dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dua Dr. H.E. Baharudin MAG, doktor dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, bidang keahlian pendidikan Islam, jabatan dosen Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Tiga Haji Alian Nusairi MSc PhD dari International Islamic University Malaysia, bidang keahlian pendidikan dan peradaban Islam, jabatan ketua program doktor pendidikan agama Islam Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Penguji yang pertama Profesor Dr. K.H.D. Hafidin MS, guru besar dalam bidang pendidikan agama Islam dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, jabatan Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dua Dr. Insinyur Adi Budi Handrianto MPDI, doktor dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, bidang keahlian pendidikan dan pemikiran Islam, jabatan Sekretaris Program Doktor Pendidikan Agama Islam Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Selanjutnya sidang ujian terbuka akan dipimpin oleh Profesor Dr. K.H.D. Hafidin MS, Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Silakan. Terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilakan saudara Adian untuk menyampaikan hasil penelitian dalam waktu maksimal 15 menit. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, terima kasih pada Muji Profesor sangat senang bisa hadir bersamai dalam sidang promosi doktor kali ini. Insyaallah kami Profesor akan memaparkan judul disertasi kami dalam penelitian kami, konsep pendidikan anak dalam Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Latar belakang yang kami ingin sampaikan, kenapa kami ingin meneliti tentang Gurindam 12 karya Raja Ali Haji ini. Mungkin kami sendiri adalah orang Riau, orang Melayu Riau. Saat sekarang ini telah ke 20 tahun di Riau. Insyaallah Raja Ali Haji adalah salah satu pahlawan nasional yang merupakan kebanggaan masyarakat Melayu Riau, khususnya di Malaysia, Singapura, di Thailand dan sekitarnya. Maka latar belakang pertama yang kami sampaikan adalah Gurindam 12 itu banyak mengandung nilai-nilai adab, namun kenyataannya
lembaga pendidikan dewasa ini tidak mengajarkan Gurindam 12 secara mendalam dalam materi-materi adab. Hal ini bisa diketemukan bahwa kami beberapa kali datang ke daerah di Provinsi Riau, banyak sekali yang tidak mengenal apa itu Gurindam 12, bahkan banyak sekali yang tidak hafal tentang Gurindam 12 itu sendiri. Tapi paham dan mengerti. Bahkan peneliti-peneliti Riau, masyarakat Riau dan lain dan Kepulauan Riau sendiri itu hanya menjelaskan Gurindam 12 itu secara tekstual saja. Padahal banyak nilai-nilai adab yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang kedua, Raja Ali Haji itu sendiri banyak menulis karya-karya dengan nafas keislaman. Namun banyak ilmuwan belum meneliti lebih dalam lagi pemikiran beliau dalam sisi pendidikan anak. Karya-karya beliau itu sangat banyak dan salah satunya adalah Gurindam 12, Tufatul Nafis, Samar Al-Muhimmah, terus Syair Gemala Mustika, dan kitab Tufatul Nafis itu sendiri menjadi rujukan bagi masyarakat Rempang untuk membela kepentingan-kepentingan mereka pada hari ini. Kemudian yang ketiga latar belakang masalah kami adalah Raja Ali Haji itu sendiri adalah sosok bangsawan dan sastrawan Melayu yang peduli pada pendidikan anak, namun tidak banyak yang meneliti tentang kiprah Raja Ali Haji dalam dunia pendidikan. Kemudian kami akan rumuskan dan bataskan masalah ini. Jadi batasan masalah kami rumuskan kepada 3 hal saja, yakni bagaimana pendidikan anak dalam Islam. Kemudian yang kedua, bagaimana pendidikan anak yang terkandung dalam syair-syair Gurindam 12. Kemudian yang ketiga, kami akan membuat model pendidikan anak yang ideal pada saat sekarang ini. Itu saja batasan masalah kami. Tujuan penelitian yang pertama adalah kami ingin menjelaskan konsep nilai-nilai pendidikan anak yang terkandung dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah kami ingin menjelaskan konsep nilai-nilai apa yang terkandung dalam pendidikan anak dalam Gurindam 12. Kemudian yang ketiga tentu kami ingin mencoba untuk menciptakan model pendidikan anak yang ideal untuk kami pada saat sekarang ini. Manfaat penelitian yang ingin kami sampaikan adalah kami ingin mengangkat kembali pemahaman tentang nilai-nilai tradisional masyarakat Melayu, di mana masyarakat Melayu sendiri merupakan cikal bakal diri negeri. Jadi kami ingin mengangkat nilai-nilai tradisional Melayuan pada hari ini di Nusantara ini. Banyak nilai-nilai yang kita angkat dari tradisionalitas masyarakat Melayu. Kemudian kami ingin mengangkat pendidikan karakter yang terdapat dalam Gurindam 12 tersebut. Kemudian tentu saja yang ketiga, kami ingin melestarikan budaya. Salah satunya adalah karya sastra dan mahakarya. Gurindam 12 ini merupakan hasil dari pemikiran pahlawan nasional yang berasal dari Riau dan Kepulauan Riau, Raja Ali Haji. Dan kemudian muaranya adalah pendidikan moral dan agama. Tentu saja penciptaan pendidikan moral dan agama dari Gurindam 12 ini. Maka kami akan mencoba untuk menelusuri terusan-terusan ilmiah. Banyak dalam disertasi kami terusan ilmiah, cuma kami mau mengambil 4 saja. Karena 4 ini adalah salah satu teman-teman kami yang sudah menulis dan menelitinya. Itu ada Rizkan Serait di jurnal ya, dari UPI tahun 2018. Mereka meneliti, Rizkan Serait ini meneliti tentang revitalisasi Gurindam 12 karya Raja Ali Haji sebagai pendidikan berbasis kearifan lokal etnis Melayu. Tentu saja tidak ada hubungan dengan pendidikan anak, tapi ada beberapa yang bisa kita jadikan rujukan. Kemudian sahabat kami di Winsus Karyau, dosen Winsus Karyau, Ilyas, pada tahun 2020 yang lalu beliau sudah menyelesaikan disertasinya. Sahabat kami Ilyas ini menulis disertasi tentang analisis nilai-nilai pendidikan Islam dalam Gurindam 12 dan aktualisasi dalam kurikulum muatan lokal budaya Melayu Riau. Kemudian ada Nurliana, disertasi beliau di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2018 dengan judul Kontribusi Gurindam 12 dalam Psikologi Pendidikan Islam. Kemudian sahabat kami di Riau, Alimuddin Hasan Palawa, yang menyelesaikan disertasi di UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2020 dengan judul Sejarah Sosial Intelektual Melayu Riau, Kajian atas Pemikiran Politik Raja Ali Haji, dan banyak lagi tentang disertasi dan penelitian yang telah kami kumpulkan, dan insyaallah beberapa penelitian tersebut mungkin tidak menjurus pada pendidikan anak dalam Gurindam 12. Metodologi penelitian apa yang kami ambil? Yakni tentu saja penelitian yang kami ambil adalah perpustakaan literatur yang bersifat kualitatif deskriptif. Jadi meskipun literatur, tapi kami mencoba juga untuk
hadir langsung ke Pulau Belitung. Terusan ya. Berhasil. Baik, hasil. Kerangka baik. Ini tulisan kami di Riau Pos. Telah kami tulis untuk sebagai penyemangat kami dalam menyelesaikan tugas ini. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan. Pembahasannya ini kita akan membahas tentang Gurindam. Gurindam 12 ini ditulis pada tahun 1847 oleh Raja Ali Haji di Pulau Penyengat. Beliau menyelesaikan Gurindam 12 ini pada tahun 1847. Dan Gurindam 12 ini adalah salah satu bentuk puisi lama yang berasal dari sastra Melayu. Bentuk puisi ini terdiri dari 2 baris dalam setiap baitnya dengan masing-masing baris memiliki rima yang sama. Gurindam biasanya berisi nasihat tetua dan ajaran moral yang disampaikan dalam bahasa yang padat dan penuh makna. Dari wawancara kami bersama Profesor Abdul Malik, Guru Besar Universitas Maritim Raja Ali Haji, menyampaikan bahwa salah satu hal yang mendasari Raja Ali Haji untuk menulis Gurindam 12 adalah dari Al-Quran. Yakni beliau terinspirasi dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa rima-rimanya itu selalu sama. Makanya baik, maka dari itu akhirnya Raja Ali Haji menulis Gurindam 12 pada tahun dan menyelesaikan pada tahun 1847. Ini beberapa Gurindam 12 ini yang kami temukan di Tanjung Pinang, Pulau Pinang. Baik. Nah, sepengetahuan kami mencari di Perpusnas, kami mencari di lembaga ini, kami dapatkan naskah aslinya kami dapatkan di Lembaga Adat Melayu Riau, dan mereka menyampaikan bahwa naskah asli ini bukanlah asli, hanya salinan. Naskah aslinya tidak ditemukan, kemungkinan besar berada di Belanda. Dan naskah asli itu merupakan tulisan Melayu Jawi yang mungkin hanya beberapa orang saja yang bisa membaca naskah asli tersebut, dan bahkan di Perpusnas sendiri pun hanya berupa salinan. Baik, kita akan langsung masuk kepada pendidikan anak dalam Islam. Kami kutip dari kitab Tarbiyatul Aulad karangan Muhammad Nasibuan. Setidaknya kami menyimpulkan ada 4 hal yang menjelaskan tentang pendidikan anak dalam Islam itu sendiri. Yakni pertama, pendidikan keteladanan. Yakni bagaimana seorang tua memberikan contoh dan teladan yang baik, seperti memberikan teladan akhlak terpuji, karena anak meniru tingkah laku orang dewasa menurut akhlaknya, baik menyadari atau tidak. Kemudian pendidikan kebiasaan. Dalam mendidik anak usia dini, seorang pendidik baik orang tua maupun guru dapat meminta seseorang anak kecil, anak usia dini untuk mengulang apa yang telah dia dapatkan dari pendidik berupa pelajaran praktik yang telah dilakukan bersama mereka sebelumnya. Kemudian pendidikan nasihat. Dengan memberikan nasihat-nasihat yang bisa memotivasi dan mendorong anak untuk berbudi luhur, maka nasihat salah satu alternatif untuk melakukan pendidikan terhadap anak tersebut. Kemudian yang keempat adalah pengawasan. Memantau perkembangan anak, perhatian dan pengawasan dapat orang tua lakukan dan guru berikan dalam seluruh aspek, baik akidah, akhlak, moral, mental, jasmani, serta sosial. Lantas bagaimana pendidikan anak dalam Gurindam 12? Maka kami telah kumpulkan dalam 12 pasal tersebut. Kami simpulkan setidaknya dalam 12 pasal tersebut, di pasal pertama di Gurindam 12 itu bicara tentang makrifah. Makrifah ini ketauhidan. Maka ketauhidan menjadi konsekuensi awal Raja Ali Haji menjelaskan tentang Gurindam 12 itu sendiri. Kemudian pasal kedua itu bicara tentang syariah, tentang puasa, zakat, tentang haji dan lain sebagainya. Kemudian bicara pasal ketiga, Raja Ali Haji bicara tentang riayah, yaitu pengelolaan. Pasal keempat bicara tentang akhlak mazmumah, terdiri dari 11 rangkap. Kemudian pasal kelima bicara tentang bitona, pasal keenam bicara tentang karibah, pasal ketujuh bicara tentang ghaflah, pasal ke-8 bicara tentang khianat, pasal ke-9 syaitaniyah, pasal ke-10 adab ahliyah, pasal ke-11 iradah, dan pasal ke-12 bicara khidmah. Dan 12 pasal inilah yang telah kami simpulkan bagaimana pendidikan anak dalam Gurindam 12. Jadi pendidikan yang pertama yang disampaikan oleh Raja Ali Haji dalam Gurindam 12 itu adalah pendidikan tauhid. Ini terdapat pada pasal 1 dan pasal 2. Mungkin
beberapa kita tahu ya, barang siapa yang tiada memegang agama, sekali-kali tiadalah dia dibilangkan nama. Artinya tauhid. Kemudian ada lemah lembutan, dan semua ini mungkin pendidikan karakter yang diajarkan. Lemah lembut itu di pasal ke-7 dan pasal ke-9. Bagaimana nasihat yang lembut di dalam Gurindam 12 tersebut bicara tentang lemah lembutan kepada anak. Kemudian semangat belajar di pasal ke-5, bait ke-4, pasal ke-9, bait ke-7. Kemudian sopan santun itu terdapat pada pasal ke-4, bait ke-9, pasal ke-5, bait pertama dan ke-6. Kemudian pendidikan kejujuran itu pasal ke-4, bait ke-5, pasal ke-7, bait pertama. Kemudian pendidikan kedisiplinan itu terdapat pada pasal ke-7, bait ke-6, dan tertib itu pasal ke-7, bait ke-6. Kemudian menjaga diri pasal ke-8, bait pertama, kedua, ketiga, dan ke-4. Kemudian keikhlasan itu bicara pada pasal ke-8, bait ke-5, dan ke-6. Bersikap bijaksana itu pasal ke-9, bait ke-6. Rendah hati itu berada pada pasal ke-8, bait ke-7. Dan kritis, ini menurut pendapat kami mungkin bisa dituliskan. Pasal ke-4, bait ke-6, pasal ke-7, bait ke-2, pasal ke-7, bait ke-10, ke-11, pasal ke-8, bait ke-5, pasal ke-8, bait ke-6, pasal ke-8, bait ke-7, pasal ke-9, bait pertama. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar itu berada pada pasal ke-9. Jadi Raja Ali Haji juga menjelaskan tentang penegakan amar ma'ruf nahi munkar dan disampaikan pada pasal ke-9 bait pertama. Kemudian memelihara anggota tubuh itu berada pada pasal ke-3. Kemudian menjaga hati itu berada pada pasal ke-4. Rajin bekerja itu pasal ke-3 bait ke-4. Bertanggung jawab itu berada pada pasal ke-5 bait ke-5. Nah, lantas kami akan simpulkan konsep pendidikan anak yang ideal seperti apa. Ini menurut pandangan kami, pendapat kami. Setelah kami teliti dan kami ambil penelusuran bahwa pendidikan anak yang ideal itu harus melalui pendidikan rohani. Ya, ini ada tujuannya ada untuk membentuk tauhid dan akhlak anak. Kemudian pendidikan intelektual untuk membentuk agama dan sains anak secara berkesinambungan. Kemudian sosial untuk membentuk solidaritas anak dan saling tolong menolong. Kemudian pendidikan fisik harus dan wajib. Olahraga itu merupakan suatu kewajiban untuk membentuk kebersihan dan kesehatan anak. Kemudian pendidikan karakter untuk menjaga kedisiplinan dan kemandirian anak. IT sangat penting bagi kami. Informasi dan teknologi itu sangat penting pada dewasa zaman sekarang ini. Pendidikan anak itu harus dibatasi dan diawasi. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk menguasai teknologi dan media. Seksualitas, gender dan lain itu tujuannya juga untuk apa? Untuk mengetahui batasan-batasan lawan jenis. Kemudian komunikasi juga sangat penting agar mengalihkan anak yang percaya diri. Kemudian world view, menentukan karir dan tujuan hidup mereka, dan akhirat adalah untuk menuju tawaduk mereka. Nah, lantas kritikan kami, ini ada beberapa kritikan kami yang dalam disertasi itu cukup banyak, cuma kami ambil 4 saja kritikan kami terhadap Gurindam 12 ini. Setidaknya 4 ini yang mungkin menurut kami penting kami sampaikan. Pertama, Gurindam 12 ini kenapa sangat tidak cocok pada saat sekarang ini? Pertama, bahasanya itu tidak mudah dipahami. Meskipun para peneliti, para ilmuwan, para akademisi sudah mensadur Gurindam 12 itu sebagus-bagus dan semodern mungkin bahasanya, hanya saja ada beberapa bahasa-bahasa yang memang sulit dipahami. Apalagi kalau bahasa awal dari Gurindam 12 ini merupakan Arab Jawi yang membacanya saja sangat sulit, apalagi disampaikan. Nah, hingga saat ini bahasanya tidak mudah dipahami. Kemudian Gurindam 12 ini memberikan ilmu yang luas untuk menginterpretasikannya. Banyak dalam bait-bait dan pasal-pasal tersebut memerlukan ilmu yang sangat luas untuk menginterpretasikan apa makna dan tujuan dari pasal per pasal tersebut, bait per bait tersebut. Dan itu memerlukan ilmu yang sangat luas dan tidak serta-merta orang biasa saja yang bisa menjelaskannya. Kemudian yang ketiga, ada beberapa bagian yang tidak relevan dengan zaman sekarang. Memang tentu saja Raja Ali adalah seorang manusia yang biasa yang bukan batasannya bahkan tidak sampai kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka Gurindam 12 ini juga terikat dengan zaman mereka. Jadi zaman mereka saja dan zaman sekarang itu tidak relevan beberapa bait dan beberapa pasal-pasal relevan pada saat sekarang ini. Kemudian yang keempat adalah pembahasan yang terlalu umum, tidak langsung menjurus kepada masalah-masalah pendidikan. Maka ini kritikan kami terhadap Gurindam 12 tersebut. Kesimpulannya adalah mungkin ada beberapa kesimpulan yang memang kami sampaikan, namun
ada beberapa hal ini bagaimana pendidikan anak dalam Islam itu bisa meliputi hal yang sangat komprehensif. Kemudian konsep pendidikan anak di Raja Laji dan Benar-benar adalah tentang pendidikan moral dan etika. Kemudian rumusan yang bisa dihasilkan dalam pendidikan terhadap model pendidikan anak ini adalah pendidikan anak bukan hanya terbatas pada aspek formal, tapi juga melibatkan model orang tua dan lingkungan sekitar. Baik, ini kami ke Pulau Penyengat dan ini makam Raja Ali Haji. Kami di sampingnya ini makam. Kira apa jadi bujang itu sepi sendiri saja di pantun Melayu, orang Riau suka berpantun ini. Apa jadi bujang itu sepi sendiri saja. Ingin hati presentasi panjang apa daya masih ada acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Riau ini memang pada apa Riau ya? Orang Riau sekarang. Biasanya orang Riau itu pandai berpantun. Coba saya ingin mengetahui secara spontan. Bisa menyampaikan harus buat Jakarta kotanya indah, di sana ada istana presiden. Jika ada kata hamba yang salah, mohon maaf 100%. Jadi sebenarnya berpendapat salah satu penyebab kenapa Gurindam 12 ini tidak begitu bisa dipahami ya, karena antara lain banyak hal yang tinggal zaman, tidak sesuai dengan zaman. Kira-kira gimana penjelasan? Baik, Prof. Dirjen, bahwa kalau kita lihat beberapa pasal tersebut sebenarnya dalam konsep kami secara pribadi itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman, itu hanya beberapa pasal saja yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, dan pasal-pasal tersebut butuh investasi yang sangat dalam. Kemudian yang kami sampaikan tersebut adalah pendidikan anak tersebut di dalam pasal ini juga tidak dijelaskan tentang bagaimana teknologi dan media yang mendukung pada hal itu. Jadi hanya beberapa pasal saja yang mungkin menurut kami tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat sekarang ini. Itu saja berupa teknologi informasi, kemudian sosial dan media, seperti itu aja mungkin ya. Kemudian yang lain mungkin sejauh pemahaman kami beberapa pasal-pasal ini cukup sangat bisa untuk ditelaah lebih dalam lagi mungkin ya. Ya, terakhir ini sudah menyatakan bahwa pendidikan untuk anak itu antara lain keteladanan ya, kemudian apalagi keempat ya, pengawasan. Tapi kalau menurut almarhum Profesor Ahmad Tafsir, jangan lupa yang namanya pendidikan pemberian pengetahuan. Kenapa tidak disebut? Atau ditempatkan di mana kira-kira? Memberi pengetahuan Ya, namanya pendidikan bisa ada materi pendidikan. Tidak semua keteladanan kebiasaan, tapi juga ada pengetahuan. Tapi menurut kami ya kayak pemberian pengetahuan itu juga dalam keteladanan juga konsepnya pengetahuan juga. Setelah pengawasan dan nasihat tersebut juga mungkin memberikan transfer ilmu kepada anak, juga merupakan pengetahuan yang mereka dapatkan. Bagaimana yang hak dan bagaimana yang batil, bagaimana juga amar ma'ruf dan nahi munkar. Mungkin pengetahuan yang seperti itu yang sudah cukup mencakup beberapa hal. Apabila ditambah dengan pemberian pengetahuan, mungkin kita bisa pahami lebih dalam lagi nanti ya. Kalau menurut kami pribadi cukup 4 saja itu. Ya cukup 4 ya. Atau sudah nanti jelaskan juga bagaimana kira-kira pendapat dari Profesor Ahmad Tafsir almarhum dosen kita yang telah meninggal dunia. Baik, Profesor silakan. Terima kasih. Pertama saya mengucapkan selamat kepada Pak Jan yang sudah sampai pada perjalanan akhir ini, dan apabila saya perhatikan sebenarnya juga sudah mengikuti rekomendasi pada saat ujian tertutup. Selamat sekali lagi. Tapi ada beberapa yang masih ya mungkin kecil-kecil teknis ya. Atau isi nifonnya areal gitu ya. Kemudian kutipan Al-Quran ya, itu ditulisnya ayatnya di depan, yang di belakangnya nggak usah ada dan sebagainya.
Baik, saya hanya ingin bertanya, tadi disampaikan bahwa materi Gurindam 12 ini tidak diajarkan di sekolah-sekolah, tidak ada sama sekali atau ada hanya sedikit. Kalau ada, bisa nggak disebutkan sekolah mana yang mengajarkan Gurindam 12 ini? Baik, terima kasih Ustaz. Kalau dibilang tidak mengajarkan, salah, keliru. Diajarkan Ustaz. Cuma hanya sebatas dalam disertasi Ilyas Pendidikan Islam Gurindam 12 itu, dia meneliti bahwa Gurindam 12 itu hanya sebatas dihafal saja. Dalam kurikulum pendidikan muatan lokal di Riau dan Kepulauan Riau, itu aja muatan lokal. Dan muatan lokal itu hanya diajarkan satu kali dalam seminggu, dan itu hanya bersifat sebatas penyempurna, pelengkap saja. Dan Gurindam 12 tersebut, ketika ada beberapa buku ajar yang kami dapatkan di SD, SMP, SMA, bahkan di SMA sendiri tidak didapatkan, ditemukan pembelajaran tentang Gurindam 12, hanya sejarah Raja Ali Haji dan Gurindam, isi Gurindam 12 itu saja Ustaz. Jadi secara mendalam tidak dipahami. Bahkan di Pulau Penyengat sendiri saja ada satu SD di sana yang kami temui, bahkan tidak tahu itu Gurindam 12 saja mereka tidak hafal, mereka tidak tahu. Itu aja, hanya di buku ajar saja. Anda tahu kan di pesantrennya Pak Haji apa yang diajarkan Gurindam 12? Tahu. Ini jawab. Mungkin beliau perlu belajar. Mungkin beliau nanti perlu belajar ke tempat. Baik, satu lagi pertanyaan saya, ini kan objek penelitiannya Gurindam 12 pasal. Mestinya Anda hafal ya? Ya, kalau tadi Pak Kiai minta pantun, saya minta dibacakan aja deh. Pasal 1 saja ya, yang lengkap dengan logat Melayu ya, ini kan aslinya dari Melayu. Silakan. Siapa? Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, tiadalah dia disebut agama. Barang siapa yang tiada mengenal yang empat, barang siapa mengenal yang empat, maka dialah orang yang ma'rifat. Barang siapa yang mengenal Allah, suruh dan tegaknya tiada lagunya. Barang siapa yang mengenal diri, taulah dia Tuhan yang bahari. Barang siapa yang mengenal dunia, taulah dia itu terperdaya. Barang siapa mengenal akhirat, taulah dia dunia mudara. Ini saja. Siapa ya? Bedanya cuma siapa dan siapa aja. Terima kasih. Saya serahkan pada Pak Kopilin. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Promoventus di muka halaman 73. Saudara baca dalil 71. Yang harus dikeluarkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ayat Tuhan fajtaniban. Itu halaman 72. Oh, 34. An Abi Abdurrahman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman radhiyallahu bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bunyal Islam ala khams. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus salata wa atuz zakata wa hajjul bait wa shaum Ramadan. Baik, itu sudah sebut sebagai prinsip utama Islam, itu prinsip utama agama Islam ya. Jadi Islam, iman, dan ihsan. Itu kan dalil hanya untuk Islam saja. Iman dan ihsannya belum ada itu. Jadi pakai hadis arba'in yang kedua itu, yang ada akhir ini ada iman, akhir ini ada Islam, akhir ini ihsan, itu yang itu. Ini hadis ketiga di hadis arba'in di dunia Islam ala konsep ya, membaiki itu. Lalu di halaman masih di halaman juga sudah sebut syarikat, tarikat, hakikat, dan marifat. Itu kenapa disebut 4 zat? Seperti zat Allah aja gitu, atau zat cair atau zat padat gitu.
Tetapi kalau disebut hal atau 4 hal, 4 prinsip, atau 4 perkara begitu. Istilahnya ada 4 dan syariat, marifat, hakikat. Karena kami ambil dari penelitian Hasan Yunus, penelitian Hasan Yunus. Kalau yang mengutip gitu ya, Kami mengutip istilah ya, dalam hal bait yang kedua tersebut, barang siapa yang mengenal yang 4, taulah dia makna marifat. Dan yang 4 itu adalah 4 zat Hasan Yunus, yaitu syariat, hakikat, marifat dan hakikat, marifat, hakikat dan syariat. yaitu disebutkan menurut yang anda kutip ya. Kalau yang anda kutip no problem mengenai masalah kirain bahasanya sudah pakai. Terakhir coba dibaca halaman 75 itu. Halaman 75 ada dari Tunjukkan kanzan dan akrab baik. Ada di Arab. Baik mulai dari perbendaharaan yang tersebut. Oh Ulangi. iya, kami Ulangi baca ayat yang ini hadis qudsi saya. baca dulu. Untuk kanzan dan akrab, Masa Arab dan akrab, di akrab dan akrab. untuk kanzan lahu rofu. Lalu Ya, nah pertanyaannya kan artinya pada mulanya dahulu aku adalah perbendaharaan yang tidak dikenal begitu. Kenapa artinya pada mulanya adalah perbendaharaan yang tersembunyi? Kalau pakai kata tersembunyi ada satu lagi dalil yang terkenal itu bentuk kanzan mahfiyah. Nah itu yang dipakai. Kalau untuk kanzan lahu pada mulanya aku dulu perbendaharaan yang tidak dikenal gitu ya. Pakai dalil yang mahfiyah itu sudah mahfiyah. Dan ini masih diperdebatkan oleh para ulama bukan hadis ini atau bukan hadis qudsi. Menurut Ibnu Taimiyah misalnya itu ya. Menurut Ibnu Hajar juga, menurut Az-Zarkashi itu bukan hadis qudsi. Itu kata-kata mungkin lebih tepat kata-kata para sufi gitu. Nah itu dikoreksi itu ya, sehingga sudah harus mengemukakan hadis riwayat siapanya belum ada ini makanya. Oleh karena itu dipertanyakan, bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan bukan hadis, tetapi kata-kata dari mulut ke mulut. Kalau diperbaiki, sekian Pak Ketua, saya kembalikan. Silakan Pak Andi, Dr. Udi. Baik, terima kasih. Di dalam Anda mengatakan bahwa 2012 ini menjadi mata pelajaran lokal di Riau, betul? bukan mata pelajaran, adalah bab bagian yang masuk dalam mata pelajaran lokal. Jadi ada pembahasan saja, pembahasan bukan mata pelajaran. SMP, SMA. Sekarang terakhir pemotongan lokal terakhir ini hanya sebatas SD saja. Pemotongan lokal SMP SMA sekarang kami temukan tidak ada kecuali di Kepulauan Riau. Di Riau sendiri tidak kami temukan lagi pemotongan lokal untuk tingkat SMP dan SMA. Oke. Anda ini di dalam membuat perumusan masalah ada 3 poin. Dalam kesimpulan 3 poin, tapi di dalam pembahasannya itu 6 poin. Ya betul. Coba Anda lihat. Pada perumusan masalah yang pertama, ya, bagaimana konsep pendidikan anak dalam Islam. Kedua, bagaimana analisis pendidikan anak dalam Kurikulum 12, dan yang ketiga, bagaimana model pendidikan anak yang ideal saat ini. Sementara di dalam 4 pembahasan ini A, pendidikan anak dalam Islam dengan ada 4 poin. Kemudian B, pendidikan anak dalam Kurikulum 12, dan C, analisis pendidikan anak dalam Kurikulum 12 ini sampai dengan 12 poin. D, ya, kritikan terhadap Kurikulum 12. E, konsep pendidikan
anak yang ideal, dan F cara mengaktualisasikan nilai-nilai dalam Undang 12. Ini ada tidak konsisten Anda. Ya, rumusan masalah itu kan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk dicari jawabannya. Itu pada bab 4 Anda mencari. Nah, ini yang tidak lagi apa yang mau dicari. Kemudian di dalam kesimpulan hasil Anda mencari dari bab 4 itu justru 3 lagi kembali. Yang 3 ini kemana? Ini sebetulnya ada pengulangan-pengulangan, ya, yang itu kalau harusnya di bab 4 juga tetap 3 sesuai dengan rumusan yang diminta. Bisa jadi kemudian poin A itu 1, 2, B 1, 2 dan seterusnya, sehingga nanti konsisten, ya. Jadi ini apa yang dicari tidak sesuai dengan yang harus dicari. Yang lebih parah lagi kesimpulannya 3. Jadi yang 3 itu tidak tuntas Anda melakukan penelitian. Coba gimana? Baik, kami berpandangan saat mungkin batasan makalah kami cuma 3. Cuma pembahasan yang kami jelaskan mungkin di bab 4 itu mungkin kami jabarkan secara kritis, kami aktualisasi kami, mungkin itu pandangan kami secara pribadi. Karena kami tak ingin memasukkan ke dalam pembatasan masalah, mungkin pembatasan masalah maksud kami seperti ini, di bagaimana menganalisa pendidikan 12 itu sudah kami jelaskan, tapi kami masukkan dalam kritikan kami, kemudian bagaimana pendidikan anak yang ideal saat ini, kami masukkan juga aktualisasi untuk pendapat kami pribadi. Seperti itu. Jadi mestinya poin yang terakhir umpamanya konsep pendidikan anak yang ideal. Itu pertanyaan yang ketiga. Kemudian F-nya Anda gabungkan, gitu ya. Tidak menjadi, kan kalau A, B, C, D, E, F itu jadi 6. Ya. A dengan B digabung, C dengan D, ya, E dengan F itu digabung menjadi 3. Tapi nanti ada poin-poin pembagiannya, ya. Jadi A dengan B itu ya Anda pertama A membahas tentang pendidikan anak dalam Islam, gitu kan, judulnya, karena itu yang mau dicari kemudian. Nah, kemudian Anda bagi satunya tentang yang kaitannya dengan 1, 2, 3, 4, yang 2-nya lalu pendidikan anak dalam, atau yang justru malah yang digabungkan adalah B, C, dan D. Karena itu isinya yang Anda mau cari. Ya, ingin menjelaskan tentang Budiman, ini isi dari Budiman. Nah, yang terakhir E dan F itu menjadi poin C. Ya, itu saja. Baik, terima kasih. Terakhir Pak Dr. Dian, silakan. Ya, di halaman 71 itu ada yang terpotong. Akhirat itu terlalu nyata. Yang baik terakhirnya potong. Seperti hati yang tidak buta. Terus tadi ada pertanyaan, saya harus diluruskan itu tentang apa? Kritik terhadap Undang 12 itu saya kira menurut saya ada berlebihan ya, bahasanya susah dipahami, enggak juga sih, bahasanya masih hampir semua bisa dipahami, beberapa kata saja. Jadi yang salah itu bukan undangnya, yang salah itu orang sekarang yang nggak mau paham. Jangan beli kalau bahasanya, tapi orang sekarang yang bahasanya masih mungkin beberapa. Coba saya tanya, artinya apa itu? Dengan kawan hendaklah adil supaya tanganmu jadi kapil. Pasal 10, kapil apa? Kapil ini saya tak paham. Nah itu termasuk kata-kata ini kan, saya pun nggak paham. Jadi kalau nanti dijelaskan ya, cari kata-kata mungkin bahasa Melayu lama kan. Terus ini, hormat akan orang yang pandai, Anda mengenal kasar dan cindek. Artinya apa?
Kasaran Cindai, Ustaz. Iya, kasaran Cindai. Kasaran Cindai apa mana, Ustaz? Nah itu ya, ini ada beberapa kata yang tadi itu ya, tapi hampir semua saya pahami. Ya, jadi Anda sebagai peneliti kuliner tolong dicek betul kata-kata tadi ya, dijelaskan yang kira-kira nggak mampu. Ya. Terus tadi ada beberapa isinya yang tidak relevan. Sebetulnya menurut saya nggak banyak sih. Kalau saya menemukan satu saja di pasal 10 ada istilah mudik. Nah, itu kalau untuk pendidikan anak kurang bagus. Mungkin bisa diusulkan ke keluarga Raja Ali Haji, kalau mungkin kata mudik ini diganti. Ya, jadi ini kan dengan ini bagus kan, dengan bapak jangan sedekah supaya Allah tidak murka, dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat, dengan anak janganlah lalai supaya dapat naik ke tengah balik. Nah ini susah nih dipahami, perlu dijelaskan ya. Nah ini dengan istri dan bundik janganlah alpa, ya, supaya kemaluan jangan menerpa. Nah, itu artinya apa? Ya. Jadi ada kata bundik yang sebaiknya untuk pendidikan bisa diganti, ya, atau dicoret saja dengan istri janganlah alpa supaya kemaluan jangan murka. Mungkin menerpa itu lah, kemaluan jangan menerpa. Ya. Mungkin supaya kemaluan jangan merana kali gitu ya, bukan menerpa. Bahasanya yang kurang paham. Terus tadi Pak Kiai menyebut tentang ilmu, padahal sebetulnya ada berkonsulkan satu di pasal 5 itu penting ya, ada di antara tanda orang berilmu bertanya dan belajar ia adalah jemu. Nah, itu kunci itu. Ya, kunci orang untuk pandai itu di situ apa namanya di ini ya. Maka pas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, itu kunci orang jadi pintar itu dari pas'alu ala dzikri. Raja Ali Haji hebat sekali merumuskan itu. Ya, di antara tanda orang berilmu bertanya dan belajar ya adalah jemu. So, nanti dalam pendidikan ini penting mendidik anak untuk menjadi kritis senang bertanya. Ya, tadi mungkin maksudnya ada yang kritis tadi. Ya, mungkin dimasukkan aja. Jadi ini memang sebagian besar isinya ini akhlak ya. Ada, tapi ada aspek satu tadi yang salah satu itu tasfiyatun nafs. Ya, itu penting sekali. Pasal 4 itu sebetulnya kan mengarah tasfiyatun nafs. Nah, kalau Anda menyebut ini konsep akhlak, maka harusnya akhlak itu ada kajian tentang tasfiyatun nafs. Ada nggak? Di teori. Di mana, Ustaz? Di dalam konsep teori ada. Nah, tolong ditambahkan karena kunci dari misi Rasulullah kan wayuzaki qad aflaha man zakka. Jadi kalau mau mendidik akhlak justru harus hati-hati dari tasfiyatun nafs. Ya, Raja Ali Haji memberikan bekal di situ, ya kan, di pasal 4. Nah, terus baru perwujudannya di pasal sebetulnya pasal 3 yang dari kitab Bidayah Bidayah itu anggota tubuh yang harus dijaga. Jadi kalau ini ya sebetulnya kesimpulan nomor 2 itu bukan sekedar pendidikan akhlak. Raja apa lebih dari 12 konsep pendidikan yang komprehensif, mencakup seluruhnya, akidah, syariah, akhlak. Karena syariah juga sangat ditekankan gitu. Tadi itu kan apa namanya, siapa mengenal yang tepat maka kalahnya orang, maka dia itulah orang yang ma'rifat. Barang siapa mengenal Allah maka suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Itu syariah. Ya, jadi ini ketaatan pada syariat, akidah, syariat, zuhud ya, tentang dunia dan itu ya. Barang siapa mengenal dunia, taulah dia barang yang terpercaya. Itu kunci karena dalam sejarah Islam ya, kehancuran itu selalu dimulai dari penyakit kubur. Ini ada maksudnya. Jadi kalau ini dipahami dengan komprehensif, ini menjadi konsep kebangkitan. Itu pentingnya di 2012. Jadi bukan sekedar lengkap pelajaran moral, gitu, tapi ini justru pendidikan yang menyeluruh dan mendasar. Ya, jadi nanti di
secara materinya sudah banyak, ya mungkin secara konseptualnya dan kerangka berpikirnya, ya, dari akidah, konsep pendidikan itu nanti melahirkan seperti surat Luqman ya 12 sampai 19, ya dari hikmah, kemudian tauhid, adab, visi akhirat, terus amar ma'ruf nahi munkar ayat 17, 18-12 itu adab kepada masyarakat. Ya, ini banyak sekali sih tentang diantara jika hendak mengenal orang berbangsa, ya lihatlah pada budi dan bahasa. Nah, ayat apa? 12 tentang apa itu raja, ya raja yang harus senang kepada orang yang berilmu. Apa itu? Nah, kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Ini kan nasihat kepada raja, itu penting sekali. Jadi konsep penguasa yang sukses, ya Raja Ali ini mengatakan kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Jadi Raja Ali ini kan dari konsep diri, keluarga, masyarakat sampai negara ada ini di sini. Ya, jadi menyeluruh itu. Kan ya, raja mufakat dengan menteri seperti kebun barang duri, betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja, hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Nah, ini konsep kenegaraan. Jadi Undang-Undang 12 ini bagaimana mengatur negara itu ya. Ini yang saya maksudkan konsep pendidikan yang komprehensif. Nah, begitu aja ini nanti diolah lagi ya. Kalau mau diterbitkan tolong di dulu, ya dicek dulu supaya lebih kuat konsep. Terima kasih. Ya, saudara Prof. sudah selesai diuji ya, baik oleh penguji maupun juga oleh promotor. Juga sudah tahu untuk segera memperbaiki kelemahan agar bisa diselesaikan jasa terakhir ini. Waktu saya kembalikan pada Pak Tamu. Baik, Saudara Promoterus, ini saya ingin menambahkan masih ada tulisan yang salah di 144 ayat Qurannya seperti ini ya. Kemudian ini nanti diperbaiki di konsep nih di halaman 158. Prompedus membuat kesimpulan pendidikan anak itu di kolom 2 tauhid lemah lembut, sedangkan sumbernya di kolom 3. Nah, ini harusnya apa? Terbalik kan? Prompedus mengambil nilai konsep pendidikan itu kan dari sumber kan, nah, sumbernya dulu yang ditampilkan, kemudian baru konsepnya. Kemudian saya melihat ada ketidakteraturan di dalam penulisan sumber dari pasal-pasal. Umpamanya tauhid diambil pasal 1, lemah lembut langsung ke pasal 7, rajin belajar ke pasal 5. Kenapa tidak terurut dari pasal 1, 2, 3 dan seterusnya? Tapi kalau Prompedus melihat karena konsepnya ini dilihat mana yang lebih mendasar, boleh saja. Tapi dasar untuk mengatakan bahwa konsep yang mendasar itu umpamanya tauhid lemah lembut, itu harus ada referensinya. Kalau tidak ada referensinya, lebih baik Prompedus mengambil konsep pendidikan itu berdasarkan pasal. Ya, jadi pasal 1 ini pasal 1 menghasilkan konsep pendidikan apa, gitu kan. Pasal 2 menghasilkan konsep pendidikan apa, gitu kan. Kalau Prompedus mau merubah di urutan konsep, harus ada dasar reasoningnya, ya. Nah, reasoning itu umpamanya bisa dalam referensi atau bisa umpamanya pertanyaan dalam yang dibahas di fokus group, ya. Itu bisa seperti itu. Nanti coba dipertimbangkan aja ya oleh Prompedus.
Baik, saudara Promovenus telah selesai diuji oleh para penguji. Selanjutnya pimpinan sidang beserta para penguji akan mengadakan rapat penentuan hasil studi dan ujian saudara. Karena itu sidang kami skor selama kami mengadakan rapat. Baik, pimpinan sidang dan para penguji dipersilahkan menuju ruang rapat untuk mengadakan rapat penentuan hasil studi dan ujian akhir hari ini selama sidang di skor. Baik, hadirin yang dihormati berkahi dan yang terhormat pimpinan sidang memasuki ruang sidang dan saudara Promovendus dipersilahkan menuju podium kembali. Sidang dipersilahkan untuk melanjutkan sidangnya.
Baik, promotor, para penguji dan hadirin yang kami hormati, sidang kami buka kembali. Saudara Prompendus, setelah kami menilai sidang promosi doktor hari ini, maka kami nyatakan saudara lulus dengan predikat cum laude. Selanjutnya saudara berhak menyandang gelar doktor pendidikan agama Islam dan segala hak yang melekat pada gelar tersebut. Saudara adalah doktor ke-315 pada program doktor pendidikan agama Islam Sekolah Pasca Sarjana Universitas Kholdoon Bogor. Akhirnya kami atas nama pribadi, pimpinan sidang dan pimpinan Universitas Kholdoon Bogor mengucapkan selamat. Semoga ilmu yang saudara peroleh bermanfaat bagi agama, masyarakat, nusa dan bangsa. Kami minta saudara Dr. Dian Dwi Okputra SIM SY dapat segera memperbaiki disertasi saudara sesuai dengan rekomendasi para penguji dalam waktu paling lambat 1 bulan. Akhirnya sidang terbuka dalam rangka ujian promosi doktor atas nama Dr. Dian Dwi Okputra SHD MSI dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin secara resmi ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pimpinan sidang, promotor dan penguji dimohon berdiri di depan untuk diabadikan bersama Dr. Dian Dwi Okputra SHIMEI beserta keluarga. Dan akhirnya marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.